A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasimi Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin kita menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Dikatakan bahwa ilmu husuli adalah ilmu yang mungkin benar, mungkin pula salah. Jadi kesalahan itu bisa terjadi dalam ilmu husuli. Cuman perlu ditekankan di sini bahwa mungkin salah itu tidak bermakna niscaya salah. Jadi ilmu husuli walaupun dia adalah ilmu yang mungkin salah, walaupun kesalahan bisa terjadi dalam ilmu husuli, cuman perlu digarisbawahi bahwa ilmu husuli bukan ilmu yang niscaya salah. Beda dengan ilmu huduri. Ilmu huduri itu ilmu yang niscaya benar. Karena niscaya benar berarti kesalahan menjadi mustahil dalam ilmu husuli, dalam ilmu huduri. Dan di situ juga perlu ditekankan bahwa mesti dibedakan antara ilmu huduri dengan tafsir terhadap ilmu huduri. Ilmu huduri itu benar, akan tetapi tafsir terhadap ilmu huduri, penjelasan terhadap apa yang disaksikan atau dirasakan secara huduri, itu bisa saja tidak sesuai dengan realitas. Jadi tafsirnya bisa salah, sementara ilmu hudurinya mustahil salah. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh di bab ke-6 atau bab ke-7, bab 6. Nah, ilmu husuli itu dikarenakan adanya dualitas antara ilmu dengan objek ilmu, sehingga dengan adanya dualitas ini di mana objek ilmu bukan ilmu itu sendiri, maka ada celah, ada kemungkinan di mana objek ilmu tidak sesuai dengan ilmu, non koresponden. Sehingga ketika ada kemungkinan seperti itu, maka ilmu husuli menjadi mungkin untuk salah. Sekali lagi saya ulangi bahwa ilmu husuli itu mungkin salah, berarti ilmu husuli tidak mustahil untuk benar, tidak mustahil pula untuk salah. Sehingga setiap ilmu husuli yang kita miliki itu hanya ada dua kemungkinan, itu benar atau salah. Hanya salah satu dari dua ini. Jika benar, ya benar. Jika salah, ya salah. Itu pada tataran misdak ilmu husuli. Jadi sebelum evaluasi ilmu husuli itu memiliki kemungkinan itu, kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Tetapi begitu ilmu husuli ini dievaluasi, hanya ada dua kemungkinan, dia salah atau benar. Makanya tadi saya katakan bahwa ilmu husuli itu mungkin salah, artinya apa? Bisa benar, tidak mustahil untuk benar. Nah, nanti di sini ada sebab-sebab, sehingga ketika ilmu husuli itu benar, berarti dia benar dikarenakan yang lain. Ada hal-hal yang menyebabkannya menjadi benar. Itulah neraca nanti. Ilmu husuli itu menjadi benar karena neraca. Neracanya apa? Neraca kebenaran ilmu husuli itu apa? Itu akan kita bahas di bab 7 atau bab 8. Intinya di situ dulu. Dialog-dialog yang kita lakukan secara husul ini kan sebenarnya adalah upaya untuk mengevaluasi sebenarnya
evaluasi mana di antara ilmu husuli kita ini yang benar. Sebelum dievaluasi, maka semua pengetahuan husuli kita, semua keyakinan kita itu berada dalam ranah kemungkinan. Ada kemungkinan salahnya, ya, ini ada kemungkinan benarnya juga. Itu, maka ruang dialog dibuka. Itu. Pengetahuan kita sebelum dievaluasi dan pengetahuan orang lain sebelum dievaluasi, semuanya mungkin untuk benar. Ada kemungkinan yang kita ketahui itu salah, dan ada kemungkinan yang diketahui orang lain itu benar, pun sebaliknya. Untuk melihat kemungkinan ini, mana yang benar dan mana yang salah, disitulah dibutuhkan dialog, dibutuhkan evaluasi. Gitu. Jadi tetap saja nantinya kita akan meyakini bahwa keyakinan mana yang benar, apakah keyakinan saya atau keyakinan mereka. Setelah melakukan dialog dan mengujinya dengan neraca yang objektif, universal, itu kita harus mengatakan salah satunya benar dan salah yang lainnya adalah salah. Agar kita tetap berpijak pada kemungkinan itu. Lah apa gunanya dialog kalau ternyata semua pengetahuan yang kita miliki, semua keyakinan yang kita miliki selamanya berada dalam tahap kemungkinan untuk benar atau untuk salah. Itu. Jadi dialog itu adalah upaya untuk menyingkap pengetahuan husuli siapa, keyakinan siapa yang benar dan siapa yang salah. Memang untuk mencari kebenaran dan untuk mencari kesalahan, dan di situ dibutuhkan sikap siap sebagai seorang pencari kebenaran untuk melepaskan keyakinan jika ternyata terbukti salah, dan bersedia menerima keyakinan baru jika ternyata terbukti objektivitasnya. Itu dialog antara keyakinan lintas mazhab dan lain sebagainya. Itu bukan hanya untuk mengenal keyakinan orang lain, tapi juga untuk mengevaluasinya, juga untuk memperkenalkan keyakinan kita dan mereka evaluasi, kita evaluasi bersama. Setelah itu diperlukan sikap untuk menerima kebenaran. Jadi mereka yang mendengarkan pandangan-pandangan, alladzina yastami'una al-kalam, yang mendengarkan pandangan-pandangan kemudian memilih salah satunya yang terbaik, yaitu yang terbenar, yang logis, yang objektif. Itu. Kemudian juga kemarin kita tekankan sekali lagi bahwa di sini bahwa ilmu husuli syaratnya itu bukan berada di luar. Jadi ilmu husuli itu bukan ilmu yang objeknya di luar dari subjek. Ilmu huduri itu bukan ilmu yang objeknya hadir dalam diri subjek. Bukan melulu itu. Itu bukan neraca kehusulian atau kehuduran sebuah ilmu. Terkadang kita memiliki ilmu husuli sementara objeknya itu hadir dalam diri. Kadang pula kita memiliki pengetahuan huduri walaupun objeknya berada di luar diri. Jadi kehadiran atau tidak kehadirannya objek itu bukan neraca. Bukan neraca kehudurian atau kehusulian pengetahuan. Semua pengetahuan itu hudur, hadir dalam artian hadir. Hadir dalam diri subjek, baik pengetahuan husuli maupun pengetahuan huduri. Hadir. Itu ilmu. Dan ini belum dikatakan sebagai ilmu huduri, hanya karena hadir saja. Karena ilmu husuli pun juga hadir, tapi hadir di sini berbeda maknanya dengan huduri. Semua pengetahuan baik huduri maupun husuli diketahui dengan perantaraan mediasi atau tanpa perantaraan mediasi, objeknya itu ilmunya harus hadir dalam diri subjek, ilmunya. Sekedar hadir saja itu belum menentukan apakah dia ilmu husuli atau ilmu huduri.
Tidak juga dilihat apanya yang hadir, apakah konsepnya yang hadir atau wujudnya itu sendiri yang hadir. Juga bukan itu. Ilmu husuli dikatakan sebagai ilmu husuli jika objek ilmu diketahui dengan perantaraan konsep mental. Walaupun objek ilmunya juga hadir dalam diri. Ketika kita merasakan lapar, misalnya, objek lapar atau wujud lapar itu hadir dalam diri itu. Kemudian bersamaan dengan hadirnya wujud ilmu ini, wujud lapar ini, terbentuk pula konsep lapar di dalam mental kita. Kemudian konsep lapar ini itu menghikayahkan atau menjelaskan, mencerminkan rasa lapar yang masih ada dan hadir dalam diri kita. Dalam kondisi ini, pengetahuan kita terhadap rasa lapar yang hadir dalam diri kita itu disebut sebagai pengetahuan husuli. Karena dia diketahui dengan perantaraan, dengan mediasi konsepsi mental. Dalam kondisi itu, konsepsi mental rasa lapar menjelaskan kepada kita rasa lapar yang juga telah diketahui secara huduri. Jadi ada dua pengetahuan di situ yang hadir. Ada pengetahuan huduri, yaitu rasa lapar yang hadir dalam diri kita, dan pengetahuan husuli, yaitu konsep mental yang menjelaskan rasa lapar di dalam diri kita itu. Kita lihat di situ, objek ilmu hadir dalam diri, tapi dia adalah ilmu husuli. Pun juga kadang objek ilmu itu ada di luar diri subjek, tapi si subjek mengetahuinya secara huduri. Realitasnya tidak hadir dalam diri subjek, tapi dia diketahui secara huduri, bukan dengan husuli. Misalnya pengetahuan tentang hakikat-hakikat realitas, tentang wujud malakut segala sesuatu. Itu adalah penyaksian itu, dan itu merupakan ilmu huduri. Objeknya di luar diri kita. Realitasnya tidak hadir dalam diri kita. Wujud malakut segala sesuatu tidak hadir di dalam diri kita, dalam diri subjek. Tapi kita mengetahuinya. Kita mengetahuinya secara huduri, secara penyaksian, bukan dengan perantaraan konsep mental. Kita menyaksikannya secara langsung, hakikat segala sesuatu, hakikat realitas. Itu ilmu huduri. Bahwa ada objek ilmu huduri yang hadir dalam diri, iya. Dan bahwa sebagian ilmu husuli objeknya di luar, iya. Tapi hadir dan tidak hadirnya objek itu bukan neraca kehudurian atau kehusulian sebuah ilmu. Neracanya adalah apakah ia diketahui dengan perantaraan konsepsi mental atau tidak. Jika ia diketahui dengan perantaraan konsepsi mental, berarti ilmu husuli. Jika tidak, berarti ilmu huduri. Objeknya di mana? Ya dimanapun itu. Hadir atau tidak? Hadir. Ilmu husuli, dia diketahui dengan perantaraan konsep mental. Artinya apa? Kita melibatkan akal di situ. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ilmu husuli adalah ilmu dengan akal. Sementara ilmu huduri adalah ilmu tanpa akal. Ya, dua orang yang meliburkan akalnya sebenarnya dalam menyaksikan realitas, dalam mengetahui realitas. Para sufi dan orang yang malas berpikir memang. Para sufi meliburkan akalnya itu karena dia ingin memperoleh pengetahuan secara langsung, ingin menyaksikan hakikat realitas. Bukan lagi dengan perenungan-perenungan filosofis yang melibatkan akal di situ, tetapi dengan memperjalankan jiwanya, menyucikan jiwanya. Bukan lagi dengan menyucikan nalar, tapi dengan menyucikan jiwa. Sehingga hakikat segala sesuatu tersaksikan oleh mata jiwa. Itu ilmu huduri. Itu yang kemarin, yang ingin kita jelaskan sekarang ini adalah perbedaan selanjutnya. Perbedaan antara ilmu husuli dan ilmu huduri yang selanjutnya, yaitu ilmu huduri
itu selamanya partikulir. Jadi tidak ada ilmu husuli yang universal, karena dia berkaitan dengan realitas, dan realitas itu partikulir. Karena partikulir makanya subjektif. Karena partikulir makanya subjektif. Artinya apa? Kita tidak bisa mengetahui ilmu huduri seseorang kecuali ia menghusulikan ilmu hudurinya itu, menjelaskannya. Ketika dia menjelaskannya, maka kemungkinan terjadi distorsi dari apa yang dijelaskan dan dari apa yang kita pahami. Dan sebagai pendengar, kita hanya mengevaluasi penjelasan-penjelasan husulinya. Kita tidak tahu apakah yang dijelaskannya ini itulah yang disaksikannya atau tidak. Sehingga evaluasi kita bukan terhadap kesesuaian antara apa yang disaksikannya dengan apa yang dijelaskannya. Karena kita tidak punya akses untuk melacak apa yang disaksikannya dan apa yang dirasakannya secara huduri. Sehingga mereka yang memiliki ilmu huduri kemudian menghusulikan ilmu hudurinya itu dengan penjelasan-penjelasan yang kita nilai sesungguhnya adalah penjelasan-penjelasannya logis atau tidak logis. Jika penjelasannya kita benarkan, itu tidak menjelaskan sama sekali bahwa dia benar-benar merasakan atau menyaksikan apa yang dijelaskannya, karena kita tidak punya akses ke situ untuk menilainya. Kayak gitu. Sehingga karena dia merupakan penjelasan terhadap ilmu husuli, dan ilmu husuli itu mungkin salah, maka penjelasannya juga mungkin salah. Bukan ilmu hudurinya, ilmu hudurinya itu sama dia itu. Kebenarannya ada pada dia, kita nggak tahu karena dia bersifat partikulir tadi. Beda halnya dengan ilmu husuli. Ilmu husuli itu semuanya universal, tidak ada ilmu husuli yang partikulir. Bahkan ilmu husuli yang kalau di dalam logika ada yang disebut dengan ilmu husuli partikulir dan ilmu husuli universal. Ilmu husuli indrawi, imajinasi, dan wahmi dianggap sebagai ilmu husuli yang partikulir. Misalnya pengetahuan tentang buku ini dianggap sebagai pengetahuan husuli kalau saya yang persepsinya secara indrawi. Pengetahuan husuli yang bersifat indrawi. Setelah saya lepaskan tertinggal konsepnya, itu ilmu husuli imajinatif. Dan ilmu husuli wahmi yang juga bersifat partikulir. Itu dalam logika itu. Di sini di epistemologi ini dikatakan bahwa semua ilmu husuli termasuk ilmu husuli indrawi dan imajinasi serta wahmi semuanya universal. Universal ini apa? Universal ini bisa diterapkan pada beragam misdak. Walaupun misdaknya saat ini misalnya tidak ada atau hanya satu atau beragam. Ilmu husuli tidak dilihat dari berapa misdak aktualnya di realitas. Apa? Universalitas sebuah ilmu itu tidak diukur dari berapa misdak aktualnya di realitas. Artinya apa? Pengetahuan bisa saja universal walaupun misdaknya hanya satu atau tidak ada. Pengetahuan husuli itu universal walaupun misdak dari pengetahuan ini itu hanya satu atau tidak ada sama sekali dan mustahil ada. Bukan dilihat dari banyak tidak banyaknya misdaknya. Misalnya pengetahuan tentang manusia misalnya. Universal. Dikatakan universal bukan karena ada banyak person-person manusia di realitas. Pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan akal tentang Tuhan
Itu pengetahuan husuli yang universal, walaupun misdaknya hanya satu dan mustahil jadi banyak. Pengetahuan kita tentang kontradiksi itu juga pengetahuan yang bersifat universal, selama dia diketahui dengan perantaraan konsep mental. Beda dengan penyaksian tadi. Itu juga pengetahuan yang universal, walaupun misdaknya tidak ada dan mustahil ada, tapi dia tetap universal. Jadi universalitas 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 sebuah ilmu tidak dilihat dari ada berapa misdak aktualnya, tetapi dilihat dari bisa tidaknya konsep tersebut, bisa tidaknya ilmu tersebut diterapkan pada beragam misdak jika sekiranya misdaknya ada. Jika sekiranya misdaknya ada, artinya apa? Tidak melihat misdak aktualnya. Misalnya kopi ini. Ini saya menyaksikannya. Kopi ini bukan ilmu partikuler ini. Walaupun dia terabstraksi dari satu kopi ini, dan walaupun misdaknya saat ini cuman ini, tapi konsep tentang kopi ini yang hadir dalam mental saya, dia adalah konsep yang universal. Dikarenakan jika sekiranya kopi ini menjadi 1000, walaupun mustahil, tapi jika sekiranya kopi ini ada 2, 3, 4, dan 5 yang seperti ini, maka konsep ini bisa diterapkan pada semua itu. Nah, karena bisa diterapkan pada semuanya, maka konsep kopi yang terabstraksi dari satu kopi ini itu merupakan konsep universal. Begitu juga pengetahuan kita tentang Tuhan. Tuhan ketika dia diketahui secara husuli, maka dia adalah pengetahuan universal. Walaupun Tuhannya saat ini hanya satu, mustahil jadi 2 dan jadi banyak. Tapi sekiranya, karena mengira-ngira itu tidak mustahil, sekiranya Tuhan itu jadi 2, jadi 3, jadi banyak, maka konsep Tuhan ini bisa berlaku pada semua itu. Jadi universalitas sebuah konsep dilihat dari akseptabilitasnya terhadap misdak yang beragam, walaupun misdaknya hanya satu. Tapi jika misdak itu banyak dan jadi banyak, maka konsep tersebut bisa diterapkan pada semua itu. Itu disebut dengan konsep yang universal atau pengetahuan yang universal. Oleh karena itu, pengetahuan husuli, betapapun ia bersifat indrawi, imajinasi, dan wahami, semuanya adalah universal. Tidak dilihat dari ada berapa misdaknya, tapi dilihat dari kemampuannya untuk merepresentasikan beragam misdak, walaupun misdaknya hanya bersifat asumsi-asumsi, anggapan-anggapan, tapi bisa diterapkan pada semua misdak-misdak anggapan itu. Maka itu cukup untuk menguniversalkan pengetahuan. Semua pengetahuan husuli seperti itu. Ilmu husuli itu, betapapun banyak nanti batasan-batasan yang kita berikan padanya, itu tidak akan menghilangkan universalitasnya. Manusia universal, manusia yang cerdas universal, walaupun misdaknya semakin kecil. Kalau manusia saja itu universal, meliputi yang bodoh dan yang cerdas. Manusia yang bodoh, walaupun ada person manusia yang tidak diliputi konsep manusia yang bodoh, tapi tetap saja dia universal, masih banyak misdaknya. Manusia yang bodoh yang manusia yang cerdas, tadi manusia cerdas dari Indonesia semakin kecil,
Artinya apa? Misdak aktualnya semakin sedikit. Manusia yang cerdas asal Indonesia, asal Sulawesi semakin kecil. Semakin banyak batasan yang kita berikan pada sebuah konsep, itu yang terjadi adalah semakin mengecilkan kemungkinan person-personnya. Kita teruskan batasan-batasan itu pada sebuah konsep hingga dia hanya tersisa satu person saja. Walaupun hanya tersisa satu person, konsep yang penuh dengan batasan tadi ini tetap saja universal. Kenapa? Karena jika sekiranya satu person itu jadi 2, 3, 5, dan 10, konsep tersebut yang penuh dengan batasan itu bisa diterapkan pada semuanya tadi. Walaupun aktualnya saat ini hanya satu. Karena saking sedikitnya, saking banyaknya batasan yang kita berikan pada sebuah konsep. Seperti kisah Bani Israel itu yang disuruh sembelih anak sapi. Disuruh sembelih sapi, banyak tanya, sapi yang bagaimana, yang begini, yang bagaimana, masih kabur, yang begini, yang bagaimana, masih kabur. Sehingga sapi yang tadinya universal ini menjadi terbatasi dan semakin sulit sedikitlah misdaknya, sehingga hanya tersisa satu misdak saja. Gitu. Tapi tetap saja itu universal itu. Yang kita lakukan hanya membatasi, mempersempit ruang lingkupnya, bukan menghilangkan universalitas dari sebuah konsep. Intinya apa? Intinya ilmu husuli itu bersifat universal. Karena universal, maka dia bisa dibenarkan atau disalahkan oleh semua orang. Bisa dipahami oleh setiap akal, karena dia universal. Beda dengan ilmu huduri tadi itu. Ilmu huduri karena dia partikuler, maka dia bersifat subjektif. Artinya apa subjektif? Artinya kebenarannya hanya berlaku pada si penyaksi atau si perasa itu saja, si empunya ilmu huduri itu. Kalaupun dia menjelaskannya, maka itu ilmu husuli dan mungkin untuk salah. Ilmu husuli karena semuanya universal, maka dia bisa didialogkan. Dia bisa dinilai benar salahnya, bisa dipahami juga oleh yang lain. Sehingga dalam perbedaan selanjutnya, transformasi pengetahuan itu hanya mungkin dalam ilmu husuli. Jadi kita bisa memahamkan apa yang kita pahami terhadap orang lain. Dan orang lain pun juga bisa memahami apa yang kita pahami. Tapi kalau ilmu huduri, tidak ada transformasi ilmu. Kita tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan orang lain pun juga tidak akan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita hanya sekedar bisa memahamkan mereka apa yang kita rasakan. Dan mereka pun bisa memahami apa yang kita rasakan. Tapi merasakan apa yang mereka rasakan atau merasakan apa yang kita rasakan, mereka tidak akan bisa, dan kita pun tidak akan bisa. Karena itu semua bersifat subjektif. Itu. Kita bisa memahamkan, orang lain pun bisa memahami apa yang kita rasakan, itu dengan akal. Walaupun mungkin nanti terjadi distorsi itu. Ternyata ada yang disebut dengan salah paham. Artinya kita tidak memahami dengan baik apa yang mereka rasakan. Dan kita tidak memahami dengan baik apa yang mereka rasakan. Ada faktor-faktor nanti yang menyebabkan terjadinya distorsi pengetahuan, mispersepsi terhadap rasa, karena memang dia bersifat husuli, sementara rasa itu bersifat huduri. Itu akan kita jelaskan panjang lebar minggu depan. Untuk sementara ini saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.